والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bapak dan ibu-ibu serta para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini seharusnya jadwal kajian bersama Ustazuna Ustaz Abdul Bar, namun beliau sedang ada uzur sehingga kita gantikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya memudahkan langkah kita untuk ke masjid melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat fajar secara berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ad-dinul Islam, agama Islam ini adalah agama yang paripurna dan sempurna dari segala sisi. Islam adalah agama yang berbeda dengan agama-agama yang lainnya dari sisi kesempurnaan dan syumuliyahnya. Para ulama mengatakan min khasa'isi dinil Islam asy-syumuliyah. Di antara keistimewaan agama Islam itu adalah sifat syumuliyahnya, sifat mencakupnya. Jadi Islam mengatur segala urusan manusia, mengatur urusan manusia sesama manusia, mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, dan seterusnya. Maka di antara bentuk kesempurnaan Islam, bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita adab-adab dan aturan-aturan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi ada aturan-aturan, ada norma-norma yang harus kita patuhi. Aturan-aturan inilah yang kita sebut dengan al-adab al-islamiyah, adab-adab Islami. Mulai dari kita baru bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada adab-adab dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rabbuna Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang Yahudi pun di zaman Nabi SAW pernah berkata kepada Salman Al-Farisi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim, kana nabiyyukum yu'allimukum hatta al-qira'ah. Jadi orang Yahudi ini bertanya kepada Salman, wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai tentang perkara buang hajat? Ya. Jadi dalam agama Yahudi tidak ada yang seperti itu. Ya, maka orang Yahudi ini heran, Islam ini sempurna sekali sampai adab-adab qada hajah pun diajarkan. Maka kemudian Salman mengatakan, na'am. Ya. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqbal al-qiblah, ya, inda qada'il hajah. Kemudian Salman mengatakan, ya, di antara aturan-aturan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qada hajah, ketika buang hajat, adalah agar tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini adalah antara bentuk kesempurnaan Islam. Maka mempelajari adab-adab Islam ini sangat penting jemaah sekalian. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Allah katakan,
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib menafsirkan, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, maksudnya ajarkan kepada mereka, ya, adab-adab Islam yang baik. Allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka adab-adab Islam. Maka cara kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan adab-adab Islam ini. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun yu'tuna ajruhum marratain." Ada 3 golongan orang yang mana mereka ini istimewa. Istimewa dari sisi apa? Istimewanya mereka ini diberikan pahala 2 kali. Normalnya seorang beramal sekali pahalanya sekali. Tapi ini beramal sekali pahalanya 2 kali. Siapa itu? Nabi menyebutkan diantaranya adalah ar-rajulu takunu lahul amah fayu'allimuha. Seorang laki-laki yang punya budak perempuan, kemudian ia mengajarkannya perkara agama. Fayuhsinu ta'limaha wa yu'addibuha. Dia mengajarkannya dengan baik, begitu juga ia mengajarkan kepada budak perempuan tadi adab-adab Islam. Tsumma yu'tikuha fayatazawwajuha falahu ajran. Kemudian laki-laki tadi, ya, membebaskan budak perempuannya dan menikahinya. Maka orang yang seperti ini dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena telah mengajarkan adab Islam dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Maka adab al-Islamiyah ini jemaah sekalian ada bermacam-macam. Para ulama membagi adab-adab Islam, ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-adabu ma'allah. Adab kita bersama Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adabu ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adab kita bersama Sayyidina Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-adabu ma'al khalq. Adab bersama sesama manusia. Adab bersama Allah, apa maksudnya adab bersama Allah? Yaitu aturan-aturan yang hendaknya dipatuhi oleh setiap hamba ketika ia bermuamalah, ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab bersama Allah Subhanahu wa taala adalah dilarangnya kita membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud kita dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa jemaah sekalian? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan kondisi ruku dan sujud merupakan kondisi waktunya kita untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tidak pantas adanya kalam-kalam masuk ke situ. Ya. Maka para ulama mengatakan halata dhullin wan khifadin minal abdi indar ruku'i was sujudi. Ketika ruku dan sujud itu adalah kondisi di mana seorang hamba hendaknya menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Maka ini di antara adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sukunu fis shalah. Khusyuk, tenang ketika sedang melaksanakan salat. Ya. Begitu juga di antara adab bersama Allah adalah kita menutup aurat meskipun kita sedang sendirian. Ketika tidak ada orang lain di dalam kamar, ya, hanya kita sendiri saja, tapi kita tetap menjaga aurat karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Ini adalah di antara adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, jangan samakan panggilan kalian sesama kalian dengan panggilan kalian kepada nabi kalian.
Jangan sebut nama, jangan panggil ya Muhammad, tapi panggil dengan sebutan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi. Kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita dengan sebutan namanya. Ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bentuk adab di sini. Maka kemudian adab yang ketiga adalah adab bersama sesama manusia. Nah, tentu ini adalah adab yang sangat luas sekali bab pembahasannya. Bagaimana kita beradab dan bermuamalah dengan tetangga kita, bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua kita, ya, kepada anak istri kita dan seterusnya. Maka pada pagi hari ini bi'idznillah ta'ala kita akan membahas satu bagian saja dari adab-adab ini, yang mana sebagai seorang muslim kita penting untuk memperhatikan adab-adab ini, yaitu adab yang berkaitan dengan hudurul masjid. Adab-adab ketika mendatangi masjid. Kenapa penting kita memperhatikan adab dalam mendatangi masjid ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan terbaik kalian inda kulli masjid, ketika kalian hendak mendatangi masjid. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memakai pakaian yang paling baik, ya, menampilkan penampilan yang paling baik ketika akan mendatangi masjid. Bahkan para sahabat mengatakan, Rabbi Subhanahu wa ta'ala ahaqqu man tajammaltu ilaihi. Rabbku adalah zat yang lebih berhak untuk aku berhias untuknya. Maka ketika kita akan menemui orang-orang yang penting, ya pastinya kita akan menyiapkan pakaian-pakaian yang terbaik. Pergi kondangan misalkan, ya, kita akan mengenakan pakaian-pakaian yang terbaik yang kita punya. Maka hendaknya seperti itulah, atau bahkan lebih dari itu ketika kita hendak menghadiri masjid-masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu." Barang siapa yang berwudu, niatnya berwudu untuk salat, kemudian ia menyempurnakan wudunya tadi, thumma masya ila salatil maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jamaah, kemudian ia berjalan menuju masjid untuk salat secara berjamaah bersama orang-orang, ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka apa yang ia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka adab yang pertama yang berkaitan dengan adab menghadiri masjid adalah an-nahyu an huduril masajid liman akala tsauma awil basala wa nahwihima. Dilarang menghadiri masjid atau dilarang mendatangi masjid bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah atau yang semisal dengan keduanya. Kenapa dilarang? Hatta la yu'dhil musallina bi raihatin khabithah, agar aroma yang buruk tersebut tidak mengganggu orang-orang yang salat. Dan barang siapa yang mengganggu orang-orang yang salat dengan bau yang busuk, dengan bau yang tidak enak, maka dia juga mengganggu para malaikat yang ada di dalam masjid. Malaikat rahmat itu berkumpulnya di masjid, terutama di waktu-waktu seperti sekarang ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas, bahwasanya tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar inda salatil fajar. Bahwasanya malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari dari malaikat-malaikat rahmat, mereka semua berkumpulnya di waktu fajar seperti sekarang ini. Ya, maka ya, kita hendaknya memperhatikan ya, aroma, perhatikan penampilan ya, ketika akan menghadiri atau mendatangi salat berjamaah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Man akala thauman aw basalan falyatazilna." Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, ya, kata Nabi, falyatazilna,
maka hendaknya ia nggak usah ikut ke masjid. Ya, tsumma liyaqut fi baitihi. Ya, udah diam aja di rumahnya, sholat di rumah. Ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man akala min hadhihi syajaratil muntinah fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan sesuatu dari pohon yang beraroma kuat ini, ya, maksudnya bawang, ya, bawang merah dan bawang putih, ya, fala yaqrabanna masjidana, maka hendaknya ia jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhul ins. Karena malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Ya, maka bisa kita kiaskan di sini kata para ulama, ya, segala hal yang beraroma keras selain bawang merah dan bawang putih juga hukumnya sama seperti bawang merah dan bawang putih. Ya, semisal ad-dukhan, rokok. Bagi para perokok, ya, aromanya kuat, aromanya keras, maka tidak boleh bagi mereka untuk menghadiri masjid kecuali aroma rokok tadi telah hilang dari diri mereka. Kemudian adab yang kedua, istihbabut tabkiri ilal masjid. Disunnahkan dan dianjurkannya untuk bersegera menuju masjid. Di dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui pahala yang besar yang ada dalam bersegera menuju masjid untuk sholat di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mengetahui cara lain untuk mendapatkan hal tersebut selain dengan mengundi, maka mereka pasti akan mengundi. Ini kalau mereka tahu pahala yang besar di baliknya. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka tahu keutamaan bersegera menuju masjid, mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera menuju masjid. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan mendatangi salat Isya dan salat subuh, ya, meskipun harus merangkak ke masjid. Jadi Nabi mengatakan di sini, seandainya manusia mengetahui, ya, ini kaidah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibhamkan, menyamarkan dan tidak menyebutkan secara jelas pahala dari suatu ibadah, itu menunjukkan pahalanya tidak terbatas. Sering kita dengar dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan melakukan amalan ini pahalanya sekian, amalan yang ini pahalanya sekian. Tapi terkadang juga Nabi mengatakan, ya, melakukan pahala ini, ya, melakukan amalan ini pahalanya, ya, di antara sekian sampai sekian. Ini berarti jumlahnya, ya, bervariasi setiap orang. Ya, terlebih lagi dalam hadis ini, hadis yang kita baca barusan dari Abu Hurairah, Nabi tidak menyebutkan secara gamblang dan secara jelas berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang bersegera menuju masjid. Berarti ini menunjukkan pahala orang yang menuju masjid, bersegera menuju masjid adalah pahala yang unlimited, pahala yang tidak terbatas. Baik, itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, al-masyu ila salati bi khusyu'in wasakinah. Hendaknya kita ketika akan menghadiri masjid, menghadiri salat berjamaah, hendaknya kita datang dengan atau berjalan dengan khusyuk dan tenang. Ya, tidak terburu-buru. Baik. Kenapa para ulama mengatakan dianjurkannya kita untuk tenang, ya, dalam perjalanan menuju masjid adalah li'annahu ad'a li khusyu'ihi fi salatih. Karena hal tersebut sangat membantu ia untuk khusyuk dalam salatnya. Dan ini tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang jalannya tergesa-gesa ke masjid. Orang yang terburu-buru, orang yang lari misalkan untuk segera ke masjid karena salat sudah ditunaikan. Maka yang seperti ini akan sulit hatinya untuk khusyuk dalam salat. Sedangkan khusyuk dalam salat adalah perkara matlub syariah, perkara yang diminta dan dianjurkan dalam syariat. Di dalam hadis riwayat Abi Qatadah,
radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi beliau mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Qatadah, pada suatu hari kami pernah salat berjamaah bersama Nabi. Id sami'a jalbata rijalin. Kemudian kami mendengar suara gaduh di belakang. Suara langkah kaki yang keras. Falamma shalla, setelah Nabi selesai salat, beliau bersabda, "Ma sya'nukum?" Ya, apa itu tadi? Ya, kenapa kalian berbuat gaduh? Kenapa kalian lari-lari? Maka para sahabat mengatakan, "Ista'jalna ila shalah." Kami buru-buru untuk mengejar salat, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan lakukan hal seperti itu. Ya, jangan lakukan seperti itu. "Idza ataitumus shalata fa'alaikum bis sakinah." Kalau kamu hendak mendatangi salat, datangilah salat dengan sakinah, dengan tenang. "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapati dari rakaat salat, ya, maka salatlah, dan apa yang terlewati dari kalian maka sempurnakanlah. Ya. Di riwayat yang lain Nabi menggunakan lafaz yang lain, yaitu idza uqimatis shalah, jika salat telah didirikan. Ya. Di riwayat yang pertama tadi mengatakan jika kalian mendatangi salat. Di riwayat Abi Hurairah dikatakan jika salat telah ditegakkan, ya, telah iqamat maksudnya. Ya, maka dari sini para ulama mengumpulkan di antara dua hadis ini, kemudian menyimpulkan bahwasanya meskipun salat telah ditunaikan, meskipun imam telah bertakbir, ya, jangan kita tergesa-gesa menuju masjid. Jalan dengan tenang. Ya. Di antara hikmahnya kenapa kita dianjurkan jalan dengan tenang menuju masjid adalah agar kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu membaca doa, ya, dalam perjalanan menuju masjid. Ya, membaca doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju masjid? Ya, ada yang tahu? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Baik, kita baca sama-sama zikir ini sehingga mudah kita amalkan nantinya. Baik. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Baik, ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat Muslim. Ada beberapa riwayat yang berbeda dengan yang kita baca barusan. Jadi zikir ini Allahumma ij'al fi qalbi nura. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan cahaya ke dalam hati kita. Ya. Kita memohon kepada Allah agar memberikan cahaya ke dalam pendengaran kita, ke dalam penglihatan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita dari arah belakang, dari arah depan, dari arah samping, dari arah atas dan bawah. Ya. Allahumma a'tini nura. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya ini. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya, di antara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menghadiri masjid adalah ad-du'a'u inda dukhulil masjid wa indal khuruj. Ya, berdoa ketika akan memasuki dan akan keluar dari masjid. Ya, apa doa ketika akan memasuki masjid? Yang pertama, kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, ini kita baca ketika akan memasuki masjid.
Kemudian ketika akan keluar, apa kita baca? Ya, pertama berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma inni apa? As'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, kalau doa masuknya tadi apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau doa keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan dan keagungan-keagungan. Kemudian ada juga doa yang lain ketika akan memasuki masjid, yaitu doa al-isti'adzah, ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini juga bisa kita baca ketika akan memasuki masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kita bacanya dari mana kalau dari masjid sini? Dari gerbang sana atau pintu yang ini? Dari pagar itu atau dari pintu yang ini? Ya. Nah, jadi yang disebut dengan masjid itu adalah apa yang berada di belakang surnya. Ya, sur itu pagar. Ya, berarti kita membaca dari pagar masjid itu sudah masuk wilayah masjid. Ya, buktinya ketika sholat Jumat boleh nggak kita sholat di teras di luar? Ya, boleh. Berarti itu bagian dari masjid. Baik, jadi kita membaca doa tadi di pintu pagar masjid. Ya. Baik, ini pendapat yang kuat dalam masalah ini insyaallah taala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah istihbabu taqdimir rijlil yumna inda dukhulil masjid wal yusra indal khuruji min. Disunnahkan untuk mengawali dengan kaki kanan ketika akan masuk ke dalam masjid dan mengawali dengan kaki kiri ketika akan keluar. Ya. Jadi di antara kaidah yang umum dalam masalah ini bahwasanya jika kita akan melaksanakan hal-hal yang baik yang kita harapkan keberkahan kepadanya atau ketika akan memasuki tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, maka kita mengawali dengan anggota badan bagian sebelah kanan. Adapun memasuki tempat-tempat yang di dalamnya ada najis, semisal kamar mandi dan sebagainya, maka disunnahkan mengawali dengan kaki kiri. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah, Nabi itu senang mengawali dengan yang kanan dalam masalah apa? Ya, dalam masalah pakai sendal. Ya, beliau pakai sendal pasti yang kanan dulu. Ya, begitu juga ketika memakai minyak wangi, memakai minyak rambut. Ya, begitu juga ketika sisiran. Ya, beliau mengawali dengan rambut bagian sebelah kanan. Begitu juga ketika beliau sedang bersuci, beliau selalu mengawali dengan yang kanan. Ya. Taib. Maka di dalam riwayat Anas dikatakan, minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna. Kata Anas, di antara sunnah itu adalah kita masuk ke masjid dengan kaki kanan. Perhatikan kaidahnya dalam masalah ini. Kalau kita mendengar ada seorang sahabat mengatakan minas sunnah, maka ini sama dengan Nabi sendiri yang mengatakannya langsung. Jadi di sini kan Nabi nggak ngomong langsung kalau masuk masjid awali dengan kaki kanan, tidak. Tapi Anas mengatakan minas sunnah. Bukan Nabi yang ngomong, tapi Anas yang ngomong di sini. Anas ini siapa? Khadimur Rasul, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau mengatakan minas sunnah, idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlikal yumna. Termasuk sunnah kalau masuk ke masjid awali dengan kaki kanan. Ini berarti sama dengan hadis marfu istilahnya dalam ilmu mustalah hadis. Apa itu hadis marfu? Itu hadis yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi kalau Abu Bakar, Umar mengatakan minas sunnah, nah berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang keenam
yaitu dianjurkan kita untuk melaksanakan tahiyatul masjid ya, ketika memasuki masjid. Tahiyatul masjid atau salat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Dan satu-satunya tempat yang kita memasukinya ada salat sunnahnya adalah masjid. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada masjid. Jadi tahiyatul masjid artinya salat untuk memuliakan masjid ya, sebagai rumah Allah. Ya. Salat tahiyatul masjid ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Dalilnya apa? Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Qatadah As-Sulami, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan ia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Ya, jangan dia duduk. Di sini kan seperti larangan ya. Nah, seperti larangan di sini. Makanya para ulama mengatakan berarti salat sunnah tahiyatul masjid ini adalah salat sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Baik. Kemudian adab yang keberapa? Yang ketujuh ya. Adab yang ketujuh dari adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim ketika akan mendatangi masjid adalah ya, dia harus memahami fadlul qu'udi fil masjid. Dia harus memahami keutamaan duduk di masjid. Duduk, berdiam diri di masjid ya, memiliki keutamaan yang besar. Apa dalilnya? Di dalam hadis yang panjang ya, di ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza dakhala al masjida kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisu. Ya. Orang yang melaksanakan salat di masjid secara berjamaah, kemudian selesai salat dia duduk-duduk. Ya. Dia duduk-duduk di situ ya, untuk menunggu salat yang selanjutnya. Misalkan di antara maghrib dan isya. Ya. Ia duduk menunggu datangnya salat yang selanjutnya. Maka utamanya apa? Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fi. Maka malaikat akan senantiasa bersolawat kepada dia ya. Akan ada malaikat yang mendoakannya. Malaikat tersebut mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ya. Ya Allah rahmati ia ya. Ya Allah ampuni ia. Ya Allah ya, terimalah taubatnya ya. Ini doa malaikat kepada Allah, memohonkan bagi orang-orang yang berdiam diri setelah salat menunggu datangnya waktu salat selanjutnya. Baik. Akan tetapi ada syaratnya. Nabi mengatakan ma lam yu'dhi fi wa ma lam yuhdits. Syaratnya ada 2. Yaitu selama ia tidak mengganggu orang-orang lain yang salat di dalam masjid dan selama ia tidak terkena hadas. Jadi selesai salat berjamaah, ia duduk membaca Al-Quran, berzikir ya, sampai tibanya waktu salat selanjutnya dan ia tidak mengganggu orang lain. Bentuk mengganggu di sini seperti apa? Para ulama menyebutkan di antara bentuk mengganggu orang lain dengan salat, mengganggu orang lain ketika salat adalah ya, dengan aroma yang tidak sedap. Ya, misalkan ya, keringatan datang ke masjid salat sehingga mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Atau ia membaca Al-Quran dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, bayangkan membaca Al-Quran saja dilarang dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada aturan-aturannya. Tidak hanya modal perasaan, oh ini kan ibadah, kan ini membaca Al-Quran, masa nggak boleh ya. Membaca Al-Qurannya saja adalah ibadah yang agung. Tapi kita perlu memperhatikan situasi dan kondisi agar tidak kita menzalimi hak orang lain. Baik. Maka di antara bentuk kesalahan dalam masalah ini adalah ketika seseorang menanti sholat di antara azan dan iqamah misalkan, ia sibuk melihat kiri dan kanan, ya, tidak menyibukkan diri dengan zikir. Ya, disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah bahwasanya ya, makruh hukumnya seseorang itu ya, menunggu waktu sholat tapi dengan ya, melihat-lihat sana sini. Ya, melihat an-nukush itu ukiran-ukiran yang ada di masjid, kaligrafi itu yang diperhatikan sehingga menyibukkan ia dari membaca Al-Quran atau dari berzikir. Nah, yang ini kata para ulama
adalah perbuatan yang makruh, hendaknya ditinggalkan. Jadi ketika kita ingin menunggu datangnya waktu sholat selanjutnya, kita isi dengan apa? Dengan berzikir, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan atau hukum selanjutnya, yaitu diperbolehkan al-istilqa fil masjid, diperbolehkan bersandar di masjid. Ya. Kenapa diperbolehkan? Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Ya, beliau ketika selesai sholat berjamaah, beliau memilih sebuah tiang kemudian bersandar di sana dengan mengangkat sebelah kaki. Ya, satu kaki diangkat begitu. Kemudian beliau memegang lututnya sambil bersandar ke tiang atau ke dinding. Nah, ini menunjukkan boleh kita duduk bersandar di masjid, ya, untuk beristirahat dan sebagainya. Ya. Akan tetapi tetap yang perlu diperhatikan di sini adalah al-amnu min kashfil aurah. Kita harus, ya, bisa menjaga agar aurat itu tidak tersingkap. Nah, makanya cara yang dicontohkan oleh para ulama ketika duduk di masjid itulah dengan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Ya, kita selonjoran begitu, tapi kaki kanan di atas kaki kiri. Ya, paham bentuknya ya? Ya, kaki kanan ke atas kaki kiri tujuannya adalah agar pakaian tidak tersingkap. Ya, maka begitu caranya agar kita tidak sampai menampakkan aurat sengaja ataupun tidak sengaja. Baik. Kemudian, ya, hukum selanjutnya diperbolehkan kita untuk tidur di masjid. Ya, jawazu an-naumi fil masjid, diperbolehkan untuk tidur di dalam masjid. Ya, karena di zaman Nabi SAW ada para sahabat yang disebut dengan ashabus suffah atau ahli suffah. Ya, apa itu ashabus suffah? Ya, ashabus suffah itu adalah para sahabat yang mereka tinggal di masjid, makan, minum, dan tidurnya di masjid. Nah, jadi mereka punya ruangan khusus. Ya, di teras masjid Nabi buatkan ruangan, di situ mereka tinggal. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ya, para sahabat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh. Ya, mereka dikenal dengan sebutan ahlus suffah atau ashabus suffah. Ya. Jadi tidur dan makannya mereka di masjid itu berarti menunjukkan boleh makan, minum dan tidur di masjid. Ya, tentunya, ya, dengan menjaga kebersihan masjid. Baik. Maka di antara bentuk kesalahan kalau DKM masjid misalkan melarang orang tidur di masjid. Ya, masjid adalah seharusnya menjadi tempat istirahat bagi para musafir, ya, orang yang membutuhkan tempat berteduh. Ya, maka hendaknya pintu-pintu masjid harus dibuka selebar-lebarnya. Maka jadi tanggung jawab yang besar bagi DKM di sini untuk, ya, menjaga keamanan kebersihan masjid. Tapi tidak dengan melarang, ya, tapi dengan tetap menjaga, mengingatkan para musafir yang istirahat agar senantiasa menjaga keamanan dan kebersihan masjid. Baik. Sampai jam berapa kita, Pak? Syuruk. Baik. Kemudian adab selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah an-nahyu 'anil bai'i wasyira'i fil masajid. Dilarang berjual beli di dalam masjid. Ya, jual beli dengan apapun bentuknya di dalam masjid itu dilarang. Ya, transaksi jual beli, ya, dengan segala bentuknya itu dilarang di dalam masjid. Kalau kita ingin transaksi maka keluar dulu dari masjid. Para ulama juga mengkiaskan di sini transaksi, ya, online. Ya, transaksi online juga termasuk di sini. Ya, maka jangan kita buka Tokopedia, Shopee kalau lagi di masjid. Ya, chat, ya, ada promo langsung dipesan, gitu ya. Ya. Nah, jadi karena itu akan mengalihkan kita dari zikrullah, mengalihkan kita dari, ya, ibadah. Ya, maka dilarang untuk jual beli di situ. Maka ada sunnah bahkan diajarkan oleh Nabi sebagai ancaman bagi orang-orang yang jual beli dalam masjid. Ya, dalam riwayat Abu Hurairah Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi aw yabta fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratan." Ya, kalau kalian melihat ada orang jual beli di dalam masjid, ya, katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberkahi dan tidak memberi keuntungan pada jual beli. Ya, doakan keburukan apa bukannya? Keburukan sebagai ancaman, ya, agar tidak melaksanakan atau melakukan transaksi jual beli di masjid. Kemudian
adab yang selanjutnya adalah dilarang insyadid dhallah fil masjid. Dilarang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya. Jadi di antara adab adalah ya, tidak diperbolehkan ya, kita ambil mik masjid kemudian mengumumkan kepada para jamaah sekalian yang merasa ketinggalan jam tangan di ya, tempat wudhu. Nah itu biasanya sih kita dengar ya. Ya, ini tidak diperbolehkan ternyata dalam Islam. Ya. Di antara dalilnya adalah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi mengatakan, "Man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaihi." Barang siapa yang mendengar ada orang lain mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakan kepada dia, la raddahallahu alaihi. Semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Ya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu tersebut kepadamu. Ya, fa innal masajid lam tubna li hada. Kata Nabi, masjid itu enggak dibangun untuk yang seperti ini. Ya, masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Ya, maka perlu dibuat aturan di sini. Ya, solusinya ketika ada barang-barang yang hilang adalah kita langsung cari ke DKM. Ya, misalkan kita kehilangan jam tangan, ya, langsung saja cari ke DKM. Biar DKM yang simpan barang tersebut. Ya, dia yang ya bertugas untuk menyimpan barang-barang yang hilang, barang-barang yang ketinggalan, tapi tidak perlu diumumkan. Ya, biar orangnya akan datang mencari sendiri. Kalau mau mengumumkan maka jangan di masjid, ya, melalui sarana-sarana yang lainnya. Karena Nabi SAW ya melarangnya, ya, bahkan mengancam dengan doa tadi, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya adalah raf'us sauti fil masjid. Ya, dilarang mengangkat suara di dalam masjid. Mengangkat suara di sini maksudnya adalah selain untuk ibadah membaca Al-Qur'an atau berzikir. Ya, mengangkat suara di sini maksudnya berbicara dengan ya ucapan-ucapan yang tidak bernilai ibadah. Ya, ngobrol atau bercanda dengan suara yang keras. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ketika itu ya, Ka'ab bin Malik ya, sedang menagih hutang kepada seorang sahabat namanya ya, Abu Hadrad. Ya, sedang menagih hutang. Nah, kemudian Ka'ab ini ngangkat suara, keras suaranya. Ya, maka Nabi larang. Ya Ka'ab, ya, wahai Ka'ab, kata Nabi mendengar dari kamarnya. Ya, rumah Nabi kan nempel sama masjid. Ya. Maka Nabi buka pintu kamar kemudian bilang, wahai Ka'ab. Nah, Ka'ab mengatakan, labbaik ya Rasulullah. Ya, labbaik ya Rasulullah. Na'am wahai Rasulullah. Ya, kemudian Nabi katakan kepada beliau, ya, rendahkan suaramu, ya, jangan lakukan seperti itu. Maka kemudian, ya, laqad fa'altu ya Rasulullah. Ya, kemudian Ka'ab mengatakan, nah Rasulullah, ya, saya akan laksanakan seperti itu. Saya tidak akan mengangkat suara lagi. Ya, kemudian Nabi mengatakan, kum faqdihi. Ya, bangunlah, ya, salat 2 rakaat sebagai penghapus ya, kesalahanmu tadi karena telah mengangkat suara di dalam masjid. Jadi Ka'ab diperintahkan untuk salat 2 rakaat di situ, ya, sebagai ya, penghapus ya, dosa karena ia telah mengangkat suara di dalam masjid. Baik. Di dalam riwayat yang lain dari As-Sa'ib bin Yazid, ya, beliau pernah mengatakan, kuntu qa'iman fil masjid. Saya pernah berdiri di masjid kemudian fahasabani rajulun fa idza huwa Umar bin Khattab. Ya. Saya lagi berdiri di masjid, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Ya. Saya mau marah tapi tiba-tiba menoleh ternyata Umar. Ya. Umar perawakannya besar, tinggi. Enggak jadi marah. Ya. As-Sa'ib ini. Kemudian ya, Umar mengatakan, kalian dari mana? Ya, tanya karena dia orang baru, As-Sa'ib bin Yazid ini. Ya, man antuma, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? As-Sa'ib sama temannya. Ya, mereka mengatakan ahlut Taif, kami dari Taif. Taif itu daerah di luar kota Makkah. Ya. Kemudian Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil balad la uja'tukuma. Seandainya kalian orang sini, ya, sudah saya pukul kalian. Ya, kenapa? Karena mereka berdua ngobrol dengan suara yang keras sehingga orang-orang yang sholat yang lain terganggu. Gitu. Ya, maka Umar mengatakan, seandainya kalian orang sini, ya, sudah saya pukulin. Gitu. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan, ya, tarfa'ani aswatakum fi masjidi Rasulillah. Kalian mengangkat suara kalian di masjidnya Nabi SAW. Ya. Jangan lakukan yang seperti itu, kata Umar. Baik. Maka yang dimaksud dengan mengangkat suara di sini
ya adalah mengangkat suara dalam ucapan-ucapan yang tidak ada nilai pahala di dalamnya. Ya, ngobrol biasa, bercanda misalkan, ya itu yang dilarang. Ya. Karena ilahnya apa? Ilahnya mengganggu orang yang sedang beribadah. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya, ya, yaitu jawazu atau an-nahyu an tashbikil asabi indal khuruji ilal masjid qabla shalah wa jawazihi ba'daha. Ada perkara yang ya, mungkin sering kita langgar yang seperti ini, yaitu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tashbikul asabi. Ya, tashbikul asabi itu menjalin jari jemari, ya, melakukan seperti ini. Ya, yang namanya tashbikul asabi. Ya. Indal khuruji ilal masjid qabla shalah. Ketika kita sebelum sholat, kita sudah datang ke masjid, masuk ke masjid, ya, sudah azan, ketika akan melaksanakan sholat, dilarang kita menjalin jari jemari. Ya, ya, ini namanya menjalin jari jemari, tashbikul asabi. Perbuatan yang seperti ini dilarang karena tasyabbuh bi ahlil kitab. Ini menyelisihi cara ibadahnya ahlul kitab. Maka kita dilarang untuk tashbikul asabi. Jadi Nabi mengatakan, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu. Jika kalian telah berwudu, kemudian berwudu dengan cara yang baik, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid. Kemudian kalian keluar sengaja memang untuk pergi ke masjid, ya, tidak ada tujuan yang lain, ya. Fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah. Maka hendaknya jangan ia menjalin jari jemarinya. Dalam perjalanan itu, dari dalam perjalanan sudah dilarang. Fa innahu fi salat, karena dia dihitung sedang dalam salat meskipun masih di perjalanan menuju salat. Karena dia berniat untuk ke masjid untuk apa? Untuk salat. Ya. Maka dalam perjalanan dia sudah masuk dalam ibadah di situ. Ya, maka dilarang dari dalam perjalanan sendiri untuk menjalin jari jemari. Ya, ini adalah perkara yang ya, dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ya, di antara hukum selanjutnya yang perlu kita pahami di sini bahwasanya ya, diperbolehkan membaca syair di dalam masjid. Ya. Hasan bin Thabit, ya, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering membacakan syair-syair, ya, puisi-puisi buatan beliau di masjid-masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya adalah untuk memotivasi kaum muslimin, ya, menunjukkan atau memuji keutamaan Islam dan seterusnya. Ya, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Tapi nasyid di sini tidak bisa kita samakan dengan nyanyian. Ya, beda karena nasyid ini ya, dia hanya sekedar ucapan saja yang mengandung hikmah-hikmah di situ. Baik. Ya. Jadi Umar pernah melihat Hasan bin Thabit ini membaca syair sepeninggal Nabi. Jadi Umar lewat di masjid, kemudian mendengar ada orang membaca syair di masjid. Dilihat ternyata Hasan bin Thabit, ya, penyairnya Nabi. Ya, ini dalam ketika Nabi telah wafat. Maka kemudian Umar pun menegur Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit membela diri mengatakan, laqad fa'altu amama syakhsin ahsana minka ya Umar. Ya, ini pernah saya lakukan di hadapan orang yang lebih baik darimu wahai Umar. Siapa maksudnya? Rasul. Berarti ini diperbolehkan. Baik. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan juga, dilarang kita keluar dari masjid ba'dal adzan. Ya, kalau tidak ada urusan yang mendesak, maka jangan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Jadi kita mendengar azan dari rumah, ya, kita datang ke masjid, ya, sampai ke masjid, kemudian keluar lagi. Nah, itu yang dilarang, dimakruhkan oleh para ulama. Baik. Jadi disebutkan dalam hadis Abi Sa'sa radhiyallahu taala anhu, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Ada asar dari sahabat, ya. Jadi Abi Sa'sa sedang duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid, ya. Fa'adzanal muadzin, kemudian ya, datanglah waktu salat. Ya, seorang muadzin kemudian berazan di situ. Faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Ya, kemudian ada satu orang, ya, dari yang duduk-duduk bersama Abu Hurairah tadi, dia bangun kemudian keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah ngeliatin terus sampai laki-laki itu, ya, keluar dari masjid. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun
orang ini dia telah menyelisihi perintah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu dia adabnya. Kemudian yang terakhir adab yang berkaitan tentang hudurun nisa ilal masjid, yaitu adab yang berkaitan dengan menghadiri masjid bagi perempuan. Menghadiri masjid bagi perempuan secara umum sama saja hukumnya dengan laki-laki kecuali dalam beberapa perkara. Di antara aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para perempuan dalam menghadiri masjid adalah an la tatatayyab. Dia tidak boleh memakai minyak wangi. Nabi mengatakan idza syahidat ihdakunnal masajid fala tamussa tiban. Jikalah salah orang dari kalian, kaum muslimat maksudnya, menghadiri masjid, maka jangan ia mengambil minyak wanginya. Jangan memakai minyak wangi menuju masjid. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ayyuma mar'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Nabi mengatakan siapa saja perempuan yang memakai bukhur. Bukhur itu aroma-aromaan dedupaan begitu ya. Jadi kayu gaharu yang dibakar begitu ya. Kemudian pakaian atau badan itu ditaruh di atas asapnya itu biar wangi begitu. Dan itu awet baunya. Itu namanya bukhur. Kemudian Nabi mengatakan perempuan yang memakai bukhur itu jangan datang ke masjid sholat isya, kata Nabi. Begitu juga untuk sholat yang lain. Dikiaskan oleh para ulama tidak boleh memakai minyak wangi untuk mendatangi sholat. Tapi kalau dia mau sholat sendiri di rumah, sah-sah saja pakai minyak wangi. Bahkan itu perkara yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian aturan yang kedua bagi perempuan ketika hendak menghadiri masjid adalah perempuan yang sedang haid dan sedang nifas itu tidak boleh berdiam lama di masjid. Adapun sekedar lewat saja boleh. Adapun untuk berdiam lama di masjid tidak boleh. Begitu juga orang yang sedang junub. Di ayat Al-Quran dikatakan wala junuban illa abiri sabirin hatta tagtasilu, sampai mereka mandi. Baik. Adapun perempuan yang mustahadhah, perempuan yang sedang istihadah, maka boleh bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Akan tetapi dengan catatan dia harus bisa menjaga kebersihan masjid. Jadi perempuan mustahadhah, orang istihadah itu kan jangka waktunya biasanya lama-lama. Maka diperbolehkan mereka untuk berdiam di masjid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anna ba'dha ummahatil mukminin i'takafat wa hiya mustahadhah. Aisyah mengatakan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka i'tikaf dalam keadaan sedang istihadah. Baik, ini di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika akan menghadiri masjid-masjid, menghadiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan adab-adab Islam yang mulia ini, sehingga dengan adab yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya ilmu dalam Islam itu hanya bisa didapati dengan adab yang baik. Maka dengan kita memperhatikan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan adab dalam bermajelis, perhatikan adab makan dan minum, perhatikan adab tidur dan sebagainya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga akan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Silakan Pak. Boleh Pak Ustaz mengawali doa masuk masjid dengan membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan Allah mustahil Abu Haba. Baik. Dari yang kita bacakan tadi doa ketika masuk masjid adalah mengatakan Allahumma sholli sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diawali dengan salam. Dan kenapa kita tidak sebutkan al-basmalah tadi? Walaupun ini dalam perkara yang disyariatkan. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, riwayat Bukhari, disebutkan Bismillah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi diperbolehkan masuk masjid mengawali dengan al-basmalah, bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya, jadi ada dalilnya. Allah taala. Terus kemudian Ustaz, kalau misalnya itu kan masuk masjid adalah pekarangannya, lalu kemudian orang jualan itu di pekarangan masjid berarti terlarang itu Ustaz. Ya, ini adalah perkara yang sering sekali diingatkan oleh para asatidzah kita. Tidak dilarang berjualan. Ya, ketika kajian sebagainya kan biasanya ada para ikhwan yang jualan juga ya, jualan buku, yang minyak wangi, itu tidak dilarang. Cuman jangan sampai memasuki area masjid. Ya, ini jadi perhatian bagi para DKM juga. Ya, jangan sampai ada yang menggelar lapak dagangan di area-area masjid. Ya, itu terlarang. Karena jual beli ya di area masjid, ya, sebagaimana kita bacakan tadi, ya, diancam dengan tidak mendapatkan keuntungan, kerugian jadinya situ. Baik, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Mengenai ada berdoa, kapan berdoa itu perlu mengangkat tangan dan tidak? Apakah itu bisa dikaitkan dengan doa yang sifatnya umum atau doa yang lafaznya sudah khusus? Baik. Kapan kita ya mengangkat tangan ketika doa? Ini ada sebuah risalah yang bagus sekali ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin, Raf'u al-Yadain ya fi du'a, ya, hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi doa itu sendiri dibagi oleh para ulama menjadi dua, ya, doa yang sifatnya doa mutlak dan doa muqayyad. Ya. Doa mutlak itu artinya doa yang tidak ada sebab-sebab tertentu. Tidak dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan adanya doa tersebut. Ya, tiba-tiba saja kita ingin berdoa, misalkan memohon ampunan kepada Allah, ini namanya doa-doa mutlak. Adapun doa muqayyad itu ada situasi dan kondisinya. Semisal ketika istikharah, ya, doa meminta pilihan kepada Allah. Ya, kemudian ketika istisqa, doa meminta ujian. Ya, maka para ulama, ya, setelah membagi doa ini menjadi dua, mutlak dan muqayyad, dan mereka menyebutkan ya, kapan kita mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan di situ, ikhtisar, ya, pembahasannya panjang lebar sekali. Dan secara ringkas, Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa itu hukumnya sangat dianjurkan ketika doa itu bersifat muqayyad. Ya, kalau doanya doa yang terikat, ya, semisal ketika istisqa, ya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ketika istisqa mengangkat tangan, ya, sampai kelihatan putih ketiaknya. Ya, begitu juga Nabi, ya, pernah istisqa mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Ya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, yang mutlak, yang muqayyad seperti ini, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Akan tapi doa-doa yang sifatnya mutlak, ya, maka hukum asalnya tidak dengan mengangkat tangan, kecuali kondisi-kondisi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, misalkan, ya, ketika kita sholat malam, habis sholat malam kita mau berdoa, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan di situ. Ya, karena ada contohnya dari Nabi SAW. Adapun setelah salat wajib, ya, setelah salat wajib kita berzikir dan berdoa di situ kan. Ya, angkat tangan enggak? Enggak. Kenapa enggak angkat tangan setelah wajib? Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan, begitu juga para sahabat. Gitu ya. Jadi patokan kita di sini adalah kepada perbuatannya Nabi SAW. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan setelah salat berjamaah itu mengangkat tangan berdoa. Ya. Bahkan yang lebih diutamakan ketika setelah selesai sholat berjamaah itu apa? Zikir atau doa? Zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Yang pertama kali adalah zikir, bukan doa. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Ya. Bacaan-bacaan dalam sholat itu adalah doa. Ya, zikir-zikir dalam sholat itu adalah doa. Maka doa sudah, sekarang sisanya apa? Zikir berarti. Gitu ya. Maka yang sangat dianjurkan setelah sholat berjamaah itu adalah membaca zikir. Kalau mau berdoa kapan? Ya, selesaikan dulu zikir. Setelahnya mau berdoa bebas silahkan. Ya, dengan doa-doa yang mutlak sesuai dengan hajat kita. Karena di antara waktu yang mustajab itu adalah selesai sholat wajib. Ya,
Jadi begitu ya. Jadi hukum asal dari doa-doa yang sifatnya mutlak adalah ya dengan tidak mengangkat tangan kecuali pada kondisi-kondisi atau waktu-waktu yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada pertanyaan di sini. Ya, mengatakan terkait adab-adab Islam, yakni adab bersama Allah Subhanahu wa taala, apakah membaca Al-Qur'an juga salah satu bagian adab kepada Allah? Baik, membaca Al-Qur'an itu ibadah ya. Adab itu adalah sesuatu yang memperindah cara kita bermuamalah dengan Allah. Ya. Jadi sifatnya kalau kita ngomong masalah adab, kita ngomong masalah pantas tidak pantas. Kalau kita ngomong masalah ibadah, itu kita ngomong masalah halal haram, boleh tidak. Jadi dibedakan konteksnya ya. Jadi kalau masalah adab itu masalah pantas atau tidaknya kita melakukan hal ini bersama Allah. Misalkan di antara adab bersama Allah yang kita sebutkan tadi adalah ya, tetap menjaga aurat meskipun sedang sendirian. Ya. Kalau kita membuka aurat ketika sedang sendirian boleh apa tidak? Boleh ya. Tapi ya, beradab sama Allah apa tidak? Enggak. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Nah, jadi adab itu tidak membicarakan masalah halal haram, ya, boleh atau tidaknya sebagaimana dalam perkara ibadah. Maka membaca Al-Qur'an ini bukan bagian dari adab tapi bagian dari ibadah. Kalau adab itu kan sifatnya tambahan, ekstra. Ya, kalau pada makanan ya istilahnya kayak topping gitu ya. Ya, kalau ibadah itu intinya, ya, intinya. Jadi ibadah itu ditambah dengan adab akan menjadi sempurna di situ. Nah, adapun baca Al-Qur'an dia adalah ibadah. Jadi ada nilai plus nggak Ustaz pada adab? Nah, maksudnya ada tambahan pahala. Kalau kita tidak lakukan tidak dapat pahala. Baik. Nah, ya. Jadi keutamaan adab itu adalah dia akan bisa melipat gandakan ibadah yang kita kerjakan. Ya. Jadi makanya dikatakan dalam riwayat kan ada beberapa orang sholat, ya, tapi perolehan pahalanya beda-beda. Ada yang pulang bawa pahala setengah, ada yang pulang bawa pahala sepertiga, ada yang pulang bawa pahala seperempat. Gimana? Apa yang membedakan itu? Ada para ulama membedakannya dua hal, kekhusyuan sama adabnya bersama Allah. Ya, jadi tingkat kekhusyuan itu menentukan ya pahala sholat kita. Tingkat adab kita juga menentukan seberapa banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi semakin bagus adab kita, semakin tinggi ilmu kita sehingga kita mengetahui apa saja adab-adab yang benar kemudian kita amalkan, maka ya akan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan karena telah mempraktikkan adab, mempraktikkan sunnah, juga telah melaksanakan ajaran Nabi SAW. Kemudian pertanyaannya, kemudian apa hukum bagi orang yang baca Al-Quran dan pada Al-Quran sering diberi catatan kaki atau menandai ayat-ayat yang mutasyabihat atau coretan yang dianggap penting? Apakah tersebut diperbolehkan, terutama para tulab yang menjalani pelajaran tahfidzul Quran? Baik. Jadi boleh nggak kita menambahkan catatan-catatan di dalam Al-Quran? Ya. Para ulama memperbolehkan ya, ini dengan catatan hanya khusus bagi para tulabul ilm, ya, hanya bagi para penuntut ilmu. Dan mushaf itu tidak boleh mushaf umum. Ya, mushaf umum kayak mushaf-mushaf di masjid seperti ini ya. Yang ini nggak boleh kita coret. Yang boleh dicoret adalah mushaf pribadi. Coretan itu pun tidak boleh masuk ke bab tashif. Apa itu tashif? Tashif itu merubah harokat ya, yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh merubah, tapi menambah catatan kaki diperbolehkan. Ya. Ya, misalkan ya, seseorang sedang menghafal Al-Quran, santri-santri tahfidzul Quran, ya, kemudian dia membatasi batas hafalannya sampai mana, ya, biar ingat nanti sampai mana menghafalnya, dia boleh menambahkan tanda di situ. Ya, ada maslahatnya. Tapi kalau mencoret tanpa ada maslahat tentu ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, kaitannya dengan pakaian yang baik mendatangi masjid. Ada beberapa kali saya lihat pakai udong. Udong enggak pakai apa? Enggak pakai kerah. Baik. Jadi hukum asal berpakaian itu adalah mubah. Ya. Berpakaian ini adalah termasuk bab al-muamalat, jadi perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Ya. Tapi diperbolehkannya itu selama ia mengikuti aturan-aturan syariat, selama ia berada dalam koridor syariat. Apa saja aturan syariat dengan dalam berpakaian? Ya, pakaian itu tidak boleh
ya, membentuk tubuh, ya, menampakkan aurat, ya. Tidak boleh juga misalkan ketika sholat biasanya ya, baju itu tergerak naik, ya, tertarik naik, ya. Nah, ini tidak boleh. Maka kalau sholat pakai kaos oblong boleh apa tidak, ya. Maka kita katakan ini harus dihindari, ya. Sholat dengan kaos oblong ini harus dihindari. Kenapa? Karena kaos oblong itu biasanya bagian bawahnya pendek, ya. Ketika sholat, ketika ruku atau ketika sujud, otomatis dia akan naik, ya, sehingga akan menampakkan aurat di situ. Dan menampakkan aurat ketika sholat itu membatalkan sholat. Maka jangan sampai sholat kita batal, sudah, ya, datang ke masjid, sudah berniat akan sholat, malah sholat kita batal, tidak diterima sama Allah gara-gara tidak perhatikan masalah pakaian ini. Ya, inilah kita sebut tadi masalah adab itu masalah kelayakan, pantas atau tidak pantas. Kalau sekarang ada Jokowi datang misalkan, kira-kira pantas kita menemui dia dengan pakaian kaos oblong? Enggak kan? Ya, pasti sesama manusia saja begitu. Kita kondangan mau kita pakai kaos oblong kan enggak? Gitu ya. Ya, jadi sesama manusia saja seperti itu. Ini kita akan sholat, kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdiri di hadapan Allah. Maka hendaknya kita berdiri dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Ya. Di antara hikmahnya juga kata para ulama. Ya, ini pertanyaan semisal pernah ditanyakan kalau Anda tidak salah kepada Syekh Abdul Razak dalam salah satu muhadarah beliau. Ya, beliau menjawab, kaifa yakhsha fi salatihi man yalbas mithla hada thawb. Gimana dia bisa khusyuk orang seperti ini katanya? Kenapa? Karena beliau mengatakan seperti itu. Kata beliau, ketika kita salat itu, kita sedang menggambarkan seolah berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, menunggu peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri di hadapan, ya, raja semesta alam ini. Bagaimana kita bisa membayangkan diri berdiri di hadapan Allah kalau kita memakai pakaian yang tidak pantas, kata beliau. Nggak bisa khusyuk berarti maksudnya. Ya, nggak mungkin bisa khusyuk kalau pakaiannya seperti itu, kata beliau. Ya, maka ya, di antara asbab al-jalibah lil khusyuk, ya, kata para ulama, di antara sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan ketika salat adalah memakai pakaian yang islami, memakai pakaian yang rapi, yang menutup aurat, yang bersih. Ya, jadi aturan berpakaian dalam Islam itu sebenarnya longgar selama tidak menampakkan aurat, ya, selama tidak membentuk badan dan seterusnya. Ditambah bagi perempuan selama tidak ditambahkan minyak wangi dan sebagainya. Nah, jadi ya, sebenarnya aturan berpakaian itu longgar. Maka ya, perlu kita perhatikan masalah ini, ya, jangan sampai kita sholat lagi dengan kaos oblong sebagainya. Ini sangat tidak pantas, ya. Ya, kalau ditanyakan boleh atau tidak, ya, para ulama membolehkan. Namun kalau sampai bisa membatalkan sholat karena tersingkapnya aurat, maka sesuatu yang mengarah kepada keharaman hukumnya juga adalah haram. Allah taala a'lam. Wa jazakallahu khair. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Keluar dari masjid ada penyakit dengan kaki kiri. Dari kaki kiri. Pintu masjid kan yang di pintu lain juga tuh agar termasuk masjid. Termasuk. Kalau kita keluar dari pintu ini misalnya tidak dengan kaki kiri boleh nggak? Taib. Jadi pintu masjid ini khilaf di kalangan para ulama, yang dimaksud pintu masjid itu yang mana? Karena biasanya masjid itu kan ada bangunan, ada pagarnya, ya. Nah, batas bangunan, batas pagar, ya. Tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini insyaallah taala, sebagaimana juga disebutkan dalam fatwanya Syekh bin Baz dari Lajnah Daimah, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan area masjid itu adalah apa yang berada di ruang lingkup pagarnya. Berarti itulah pintu masjid. Berarti kalau keluar dari pintu ini boleh dengan kaki kiri. Nah, namun ya, agar kita bisa keluar dari khilaf seperti ini, ya dua-duanya kita gunakan, dan kita keluar dengan kaki kiri saja, begitu biar aman. Ya, ya, ini bentuk tawarruk, bentuk wara kita agar kita bisa keluar dari khilaf, dari perbedaan pendapat itu. Ya, jadi ya, kita keluar pakai kiri di kedua pintu ini. Baik, Allah taala. Silakan, Pak. Duduk di antara menunggu waktu berikutnya maghrib sama Isya. Itu tadi adabnya adalah membaca Al-Quran atau zikir. Nah, Seumpamanya bukan ini, tetapi diskusi terkait dengan
agama. Apakah ini diskusi ini termasuk adab yang baik? Masih. Baik. Jadi intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat ya, bisa diisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Ya, di antaranya adalah zikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Maka termasuk juga di sini adalah diskusi dalam masalah agama atau masalah umat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama kali ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun itu apa? Masjid Kuba yang pertama kali itu. Ya. Nah, kemudian pusat kegiatan kaum muslim itu beliau pusatkan di situ. Sebagai markas komando kaum muslim itu di masjid. Jadi selain untuk ibadah, masjid itu punya fungsi sosial juga. Ya, jadi Nabi mendiskusikan masalah umat itu di situ. Akan pergi perang misalkan, ya, pasukan dibagi di masjid. Bahkan para sahabat latihan perang itu di halaman masjid. Ya, berarti diperbolehkan kita membicarakan masalah-masalah duniawi di masjid. Ya, tapi tetap dengan syarat tadi, ya, tidak boleh sampai mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, dan juga harus kalam itu adalah kalam yang sifatnya mubah. Ya, yang sedang kita bicarakan adalah perkara-perkara yang mubah, bukan sedang bersekongkol untuk melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat, dilarang oleh syariat misalkan. Ya. Jadi selama tidak ada hal-hal yang seperti itu, maka hukum asalnya diperbolehkan ya, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk di masjid membicarakan masalah-masalah seperti itu. Ya, apalagi kalau dibicarakan adalah masalah ilmu. Ya, bicara masalah ilmu, berdiskusi ya, tentang hukum-hukum syariat, maka ini tentu ya sangat bermanfaat sekali ya, karena itu bisa diartikan sebagai majelis ilmu. Jadi majelis ilmu bukan hanya kajian-kajian kita mengundang para asatidzah, tidak. Kita ngumpul-ngumpul bertiga, berempat dan kita membicarakan masalah agama juga termasuk dalam majelis ilmu di situ. Malaikat turun di situ menangi kita, memberikan rahmat. Ya, begitu ya. Karena yang disebut dengan majelis itu adalah perkumpulan itu. Majelis ilmu berarti perkumpulan orang-orang yang sedang membahas ya, suatu tema tertentu dalam bab ilmu. Baik, wallahu a'lam. Pada pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Baik. Jadi kita katakan tadi bahwasanya ruku dan sujud itu merupakan halata adzulli wal khinifat. Ya. Kondisi ruku dan sujud adalah kondisi di mana seorang hamba sedang menghinakan diri, sehina-hinanya di situ. Ya. Karena bayangkan ketika kita sedang sujud, anggota badan yang paling mulia dari kita adalah wajah. Ya, kita letakkan setara dengan tanah di situ. Ya, setara dengan kaki kita. Ya. Berarti itu adalah bentuk perendahan diri. Ya, bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwasanya ada larangan dari Nabi untuk membaca surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Lantas kalau kita ingin ruku lama atau sujud lama, apa yang kita baca? Ya, kita baca adalah zikir-zikir ketika ruku dan sujud. Ya, apa zikir ketika sujud misalkan? Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ini terus yang kita ulang. Subhana Rabbiyal A'la, ini terus yang kita ulang. Itu yang kita gunakan untuk mengisi ya, waktu sujud itu. Kalau kita sholat malam kemudian ingin sujud lama ya, maka tidak masalah misalkan sampai 20 menit, 30 menit silahkan ya. Tapi kita isi dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la, bukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Boleh nggak ditambah dengan doa? Boleh, karena diantara disebutkan dalam hadis aqrabu ma yakunu al-abdu ya, aqrabu ma yakunu baina al-abdi wa rabbih wa huwa sajid. Ya, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Ya, maka boleh kita menambahkan doa di situ. Ya, kalau tidak menambahkan doa, boleh hanya cukup dengan ya, zikir sujud saja Subhana Rabbiyal A'la. Untuk menambah kekhusyuan bisa kita pelajari apa sih makna dari Subhana Rabbiyal A'la ini. Ya, Subhana Rabbiyal A'la ketika kita memuji zat yang maha tinggi. Ya. Subhana artinya maha suci. Maha suci Rabbku yang al-a'la, a'la artinya tinggi, mulia dan agung.
Ya. Jadi ketika kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, sedangkan kita dalam kondisi sedang serendah-rendahnya. Ya. Nanti ya. Jadi ketika kita dalam kondisi yang rendah-rendahnya, ketika sedang sujud, posisinya sangat rendah sekali, sangat hina sekali, di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la, ya. Bahwasanya kita mengatakan maha suci Engkau wahai Rabb yang maha tinggi. Ya, dalam kitab kajian fikih Al-Asmaul Husna itu ada pembahasan tentang makna atau kandungan dari nama Allah Al-A'la. Ya, sudah sampai ke situ? Belum ya? Nah, jadi di antara nama Allah itu adalah Al-A'la. Ya, apa maknanya, apa kandungannya, itu dibahas dengan perincian dalam kitab fikih Al-Asmaul Husna. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Baik, potongan dari ayat Al-Quran. Ya, kata para ulama, gimana caranya agar kita tidak terjatuh dalam membaca ayat Al-Quran dari potongan Al-Quran. Misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini kan potongan dari ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya, maka caranya kata para ulama, tambahkan kata-kata di situ. Ya, tambahkan kata-kata ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, agar tidak menyerupai ayat Al-Quran. Tapi pendapat ya, Syekh Utsaimin, pendapat yang memudahkan, tidak perlu menambahkan, ya. Cukup dengan niat, kata Syekh Utsaimin. Cukup dengan niat bahwasanya kita tidak sedang berniat membaca Al-Quran. Itu sudah cukup. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita niatkan untuk doa, bukan untuk membaca Al-Quran. Maka ini kata Syekh Utsaimin boleh. Ya, ada juga ulama yang mengatakan tambahkan lafaz-lafaz yang lain yang tidak ada di dalam Al-Quran. Misalkan Rabbana itu tambahkan ya Allah, atau Rabbana itu artinya Rob kami, boleh ganti dengan Robbi, ya, Robku. Ya, jadi Rob kami sama Robku kan artinya sama, tidak merubah makna. Maka boleh menambahkan lafaz-lafaz selama makna dari doa tersebut tidak berubah. Baik, jelas insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ya, ana pribadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, itu semata-mata berasal dari ana dan syaitan. Apa yang berada dari apa yang berupa kebaikan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.